Nah, kalau 5 peluang ini bisa diciptakan dengan baik, disiapkan dengan baik untuk Indonesia, maka kemudian lowongan pekerjaan akan terbuka lebar sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan, dan ini akan mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih produktif, tumbuh lebih tinggi, lebih inklusif, lebih menghasilkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, dan mendorong kesejahteraan bagi warga Indonesia lebih cepat. Presiden Trump pada tanggal 4 Maret yang lalu baru saja menaikkan tarif impor terhadap barang-barang yang datang dari Meksiko dan Kanada sebesar 25% dan barang-barang yang datang dari Cina sebesar 20%. Apa implikasinya bagi situasi perdagangan internasional? Tetapi sebelum itu, kita perlu memahami apa yang disebut dengan tarif. Kenapa tarif diberlakukan oleh Presiden Trump terhadap barang-barang yang datang dari negara-negara tetangganya ataupun yang datang dari Cina? Tarif pada dasarnya adalah pajak atau pungutan yang ditetapkan oleh suatu negara, tentu dengan pertimbangan bukan hanya sekedar untuk meningkatkan pendapatan bagi negara tersebut, tetapi ada pertimbangan strategik yang lain. Misalnya, satu, untuk melindungi barang-barang di dalam negeri, produk-produk di dalam negeri, termasuk industri-industri dalam negeri yang sejenis. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melindungi tenaga kerja di dalam negeri. Dan yang ketiga, membangun daya saing terhadap produk-produk sejenis yang dihasilkan. Misalnya, produk-produk pertanian yang dihasilkan dari petani-petani di Amerika dibandingkan dengan produk-produk pertanian sejenis yang dihasilkan dari petani-petani di Meksiko. Dengan memberlakukan tarif 25% terhadap produk-produk pertanian, maka kemudian ini akan memberikan daya saing yang lebih terhadap produk-produk petani yang dihasilkan oleh petani-petani Amerika. Harganya menjadi lebih kompetitif, bahkan menjadi lebih murah. Selanjutnya, apa yang menjadi konsekuensi bagi perekonomian global? Tadi kita sudah mengatakan bahwa salah satu tujuan dari Presiden Trump untuk menaikkan tarif ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan skala aktivitas produksi di dalam negeri untuk berbagai macam jenis barang. Apakah itu otomotif, apakah itu yang terkait dengan elektronik dan semikonduktor, komputer, di bidang IT, ataupun dalam bidang pertanian. Maka kemudian Presiden Trump menggelontorkan sejumlah dana yang cukup besar misalnya untuk meningkatkan kemampuan produksi dari komponen yang dibutuhkan untuk pengembangan IT di Amerika yang selama ini tergantung chipnya dari negara luar. Itu misalnya sebagai salah satu contoh. Tetapi pada sisi lain, Presiden Trump juga menginginkan bahwa agar lebih banyak lapangan kerja yang tercipta apabila kemudian aktivitas produksi di Amerika Serikat yang selama ini dilakukan secara outsourcing di negara-negara lain, negara tetangga seperti Meksiko, Kanada, ataupun negara Cina itu kembali berproduksi di Amerika dan menghasilkan lapangan pekerjaan baru bagi warga Amerika Serikat. Dan tentu saja ini akan memiliki pengaruh bagi negara-negara yang dikenakan tarif impor atas barang-barang yang diproduksinya. Karena apa? Karena negara-negara tersebut harus memikirkan ulang, harus merumuskan strategi ulang apabila kemudian barang-barang tersebut
yang tadinya dilepas ke pasar Amerika harus dicarikan tempat kemana pasar yang akan menampung barang-barang tersebut sehingga kemudian harganya menjadi lebih kompetitif. Kenaikan tarif sebesar 25% untuk barang-barang yang dikonsumsi sehari-hari, tentu ini siapa yang kemudian akan menanggungnya? Katakanlah tadi kalau misalnya harga $100 untuk satu produk, maka kemudian ada kenaikan tarif 25%, maka kemudian menjadi 125. Apakah produsen ataupun penjual itu mau menanggung beban dari tarif 25% tersebut? Tentu ini akan dipastru, dilewatkan kepada konsumen, dibebankan kepada konsumen, karena secara ekonomi insentif yang ada dari margin tentu baik dari sisi produsen maupun dari sisi pedagang tidak ingin berkurang, sehingga kemudian kalau tadinya harga 100, margin 50 akan menjadi 100 ditambah tarif 25 ditambah margin 50 menjadi 175 di tingkat konsumen. Konsumen akan membayar lebih mahal untuk produk yang sama itu sebesar 25%, dan pada akhirnya ini akan menggerus daya beli daripada konsumen. Pada sisi lain, tentu ada alternatif ataupun peluang yang muncul bagi konsumen untuk mencari barang-barang yang lebih murah. Sepanjang itu tersedia, ya, barang sejenis yang tersedia yang bukan datang dari wilayah-wilayah ataupun negara-negara yang terkena tarif di luar Kanada, Meksiko, ataupun Cina. Kenaikan barang-barang ini kena akibat tarif ini, maka kemudian akan mengakibatkan ataupun mendorong inflasi. Apabila inflasi terjadi, maka ini akan memengaruhi secara teoretik bank sentral dalam menentukan kebijakan suku bunga. Suku bunga kalau inflasi tinggi biasanya itu akan mengikuti tinggi juga, dan ini akan mengakibatkan implikasinya adalah kepada suku bunga untuk kredit, suku bunga untuk pinjaman yang diperlukan untuk memproduksi. Nah, apabila ini terjadi, maka kemudian cost of production menjadi lebih tinggi lagi. Kalau cost of production menjadi lebih tinggi, maka implikasinya adalah harga menjadi lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena akan terjadi cost push inflation, ya, yang diakibatkan oleh naiknya suku bunga. Jadi inflasi dan suku bunga itu saling terkait. Kemudian tentu di balik inflasi dan kenaikan harga ada peluang juga yang muncul, karena memang salah satu tujuan Trump adalah untuk meningkatkan produktivitas industri di dalam negeri. Nah, apabila ini terjadi, maka tentu akan membuka kesempatan lapangan kerja yang lebih luas bagi penduduk ataupun warga di Amerika Serikat, karena aktivitas investasi itu banyak yang tadinya adanya di luar negeri, di outsourcing, itu kembali ke Amerika Serikat. Implikasinya apa? Implikasinya adalah penguatan terhadap nilai tukar Amerika Serikat. Kalau nilai tukar Amerika Serikat menguat, automatically akan memengaruhi nilai tukar mata uang negara-negara lain, termasuk rupiah di Indonesia. Dan ini tentu akan berpengaruh juga terhadap negara-negara yang selama ini memiliki ketergantungan terhadap dolar dalam perdagangannya, memiliki ketergantungan terhadap dolar terhadap pemenuhan bahan baku ataupun bahan antara dalam memproduksi barang dari satu industri. Pada sisi lain, tentu selain di Amerika Serikat, peluang aktivitas investasi dari sisi relokasi itu juga terjadi untuk negara-negara yang di luar
tiga negara tersebut. Seperti Indonesia misalnya. Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan tumpahan relokasi pabrik-pabrik, terutama yang datang dari Cina. Dan tentu ini tergantung terhadap situasi daya saing yang dimiliki oleh Indonesia. Setidaknya investors akan melihat pertama dari sisi ketersediaan keterampilan ya dari tenaga kerja, kemudian yang kedua ketersediaan ataupun kemudahan bahan baku ataupun bahan antara yang lebih kompetitif, kemudian yang ketiga aspek kemudahan logistik pengiriman barang dari Indonesia ke negara-negara ekspor yang dituju dari industri tersebut yang melakukan relokasi. Yang keempat tentu adalah dari aspek perizinan dan regulasi ataupun birokrasi. Kemudian yang terakhir tentu juga adalah dari sisi kemungkinan adanya joint financing ataupun joint pembiayaan terhadap relokasi dari satu industri tersebut apabila ada dibutuhkan oleh investors. Nah, kalau 5 peluang ini bisa diciptakan dengan baik, disiapkan dengan baik untuk Indonesia, maka kemudian lowongan pekerjaan akan terbuka lebar sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan, dan ini akan mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih produktif, tumbuh lebih tinggi, lebih inklusif, lebih menghasilkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, dan mendorong kesejahteraan bagi warga Indonesia lebih cepat. Demikian teman-teman zaman baru, bahasan kita kali ini mengenai kenaikan tarif yang baru saja diterapkan oleh pemerintah Trump. Semoga bermanfaat.